Boas Solosa. Boas, yes. Boas itu luar biasa. Boas salah satu pemain yang Lumayan solid. Nama saya Boas Solosa, dulu sebagai pemain Persipura, tapi sekarang saya sudah menjadi milik Borneo FC. Dan salam kenal, selamat pagi buat semua dan juga buat Tiento Indonesia. Ya karena sebelumnya memang kedua orang tua saya juga atlet, ya makanya itu sudah jadi alasan untuk bagaimana ya saya bisa menitip karir di sepak bola, dan juga suatu alasan saya bisa bermain bola karena kebetulan kakak saya Ortisan dulu sudah duluan menitis karir di sepak bola. Akhirnya itu menjadi motivasi saya untuk bagaimana bisa sama seperti kakak saya, dan puji Tuhan akhirnya bisa terjawab sampai hari ini. Pada saat itu orang tua saya pada saat itu mempunyai yayasan panti asuhan, dan juga kebetulan beliau juga kita punya klub yang namanya PS Putra Yohan di Sorong, dan akhirnya di situ ya mau tidak mau ya selalu ada di dalam lingkungan itu. Akhirnya dari situlah saya mulai berusaha untuk selalu berlatih, bermain, dan akhirnya beliau juga sendiri mendorong dan memberikan dukungan, akhirnya saya bisa sampai sekarang ini. Ya suka dukanya ya setelah waktu masih SD, saya sudah mulai mengikuti latihan bersama klub orang tua saya, PS Putra Yohan, dan akhirnya setelah baru kelas 1 SMP, ya orang tua saya dipanggil Tuhan ya, sudah meninggal. Ya saya juga sempat putus asa, tapi di situ ada ibu, orang tua saya yang selalu memberikan dukungan, memberikan support, dan akhirnya dengan secara perlahan saya bisa mulai melewati masa sulit itu. Akhirnya saya bisa menjadi pemain bola hebat seperti sekarang. Mungkin itu sempat down ya. Sempat down ya. Dan akhirnya karena ada ibu yang menyemangati ya. Akhirnya saya bersemangat lagi. Siap. Okay. Ya itu, yang salah satunya adalah kakak saya sendiri ya, karena dia adalah salah satu favorit saya, karena saya melihat dulu dia pernah awal karir mulai main di klub kita PS Putra Yohan, dia bermain sebagai striker, dan akhirnya setelah dia masuk ke kompetisi boleh bergabung dengan PSM dari PON, akhirnya dia setelah dari PON masih striker sampai setelah pindah ke PSM dia pindah posisi ya sebagai back, dan saya bilang ini sangat unik ya. Akhirnya dia bisa bermain di beberapa posisi, dan itu sangat yang membuat saya akhirnya punya motivasi bahwa saya juga akan mungkin sama seperti dia, tapi ya posisi saya mungkin tidak sampai ke belakang, mungkin di bagian depan, karena itu masing-masing punya kelebihan ya. Iya, dan itu yang membuat saya akhirnya punya semangat untuk saya harus bisa lebih daripada dia, dan akhirnya itu tercapai, dan puji Tuhan kami dua juga bisa pernah bermain bersama-sama, dan itu yang memang membuat di timnas dan juga di Persipura, akhirnya di situ dia mulai bisa membimbing saya, cara ajar saya bagaimana untuk bisa bertahan di dunia sepak bola itu seperti bagaimana, karena kebetulan ya dia yang duluan ya menitis karir di situ, dan dia tahu bagaimana yang baiknya dan yang buruknya. Akhirnya dari situlah saya masih bisa bertahan untuk di timnas, dan sampai di klub juga masih bisa bertahan sampai hari ini. Ya kalau saya bisa ya sangat bisa sekali, karena kembali kepada mereka sendiri. Karena bicara pemain-pemain Papua yang ada di luar ya, kan tidak mungkin semuanya untuk bisa bermain di Persipura, karena kuotanya pasti terbatas. Dan saya rasa mereka punya kans yang besar, dan akhirnya setelah mereka keluar ya saya rasa itu jalan yang terbaik, karena mereka bisa menata karir, karena ada beberapa pemain yang sampai sekarang adik-adik atau pemain-pemain sudah lama kita sering komunikasi, mereka tanya bagaimana, ya saya juga sedikit kasih masukan, kasih arahan, ya saya bilang ya intinya ya kita harus berlatih terus disiplin, itu yang utama, karena itu yang bisa membuat kita bisa bertahan di sepak bola. Karena kalau kita bermain bola tapi tidak
ya dalam latihan kita tidak disiplin, dalam tingkah laku, akhirnya itu juga bisa mempengaruhi performa pertandingan. Karena itu yang sangat penting sekali. Kerja keras ya, karena itu yang akan bisa, karena di latihan kalau dia tunjukkan seperti yang itu, saya rasa pasti di lapangan juga sama, karena tidak mungkin kalau latihannya dia tidak terlalu maksimal ya pasti juga ada penilaian dari pelatih. Jadi tapi kalau dia latihannya fight, dia latihannya bagus, ya itu kembali ke disiplin, istirahat. Kalau kita tidak istirahat baik, ya sama aja kalau kita kerja kantoran, kalau tidak istirahat ya pasti di meja ngantuk kita. Tapi kalau di latihan juga kita tidak istirahat, bisa dampak juga, akhirnya latihannya tidak bisa stabil. Mungkin itu maintenance. Siapapun pemainnya, siapapun dia, kalau dia sudah siap untuk melakukan pertandingan itu pasti susah. Tapi kalau kita bermain tidak dengan sesuai dengan apa yang diinginkan, ya saya rasa pasti akan berat. Makanya buat saya ya semua pemain sangat luar biasa berat untuk kita lewati. Apalagi mereka bermain dengan kompak bersama-sama, karena sepak bola ini kan kita bermain 11 orang. Ya, kita bermain tim. Tapi kalau kita main perorangan ya pasti agak susah, karena kalau kita bermain kompak ya sangat luar biasa. Kalau saya bertemu dengan Dutra ya sama juga, karena dia orangnya tenang, pemainnya luar biasa dan sangat bagus untuk bisa membaca permainan, sangat luar biasa. Karena pertama kali dia datang, saya juga lihat, oh ini orangnya baik, bagus dia orangnya. Ya kalau buat saya ya mungkin pada saat pertama kali ya kita juara 2004, 2005 itu ya bersama Rahmat Darmawan, ya itu kenangan dan momen yang memang nggak bisa terlupakan, karena itu sudah lama sekali ya buat masyarakat Papua dan mereka sudah merindukan, sudah hampir 20 sampai 30 tahun akhirnya kami bisa juara, dan itu memang kenangan yang tidak bisa terlupakan itu. Yang kita final lawan Persija itu ya. Pertama kali. Oh, terakhir lawan Persija? Ya final itu kan lawan Persija. Lawan Persija. Ya. Bapak nyetak gol berapa, Pak? 1 gol. 1 gol. Iya, 1 gol. Dari tendangan atau dari kepala? Dari tendangan. Tendangan. Ya, tendangan. Jarak jauh sudah ya? Di dalam kotak penalti udah ketinggalan 1-0, baru saya samakan kedudukan itu. Akhirnya saling bekerjaan sampai akhirnya injury time. Injury time? Yang Kabes yang mencetak gol terakhir, akhirnya kita menang 3-2. Ya karena itu pasti terjadi, di setiap pertandingan pasti terjadi. Karena seperti yang saya bilang, karena sepak bola ini kan tim. Betul. Kalau mereka bermain kompak, siapapun pemainnya, biar pemain dunia manapun juga pasti akan susah. Karena kalau dia bermain tidak sesuai dengan strategi pelatih atau kerja sama tim, dia main contohnya perorangan, dia sendiri ikut gaya mainnya, pasti di situ ada ruang yang bisa kita manfaatkan. Tapi kalau mereka bermain kompak, pergeserannya sama-sama, keluarnya sama-sama, pasti siapapun pemain bola pasti susah. Tapi kalau dia bermain, ya dia sendiri mau ambil tindakan yang dia ambil tapi tidak bersama-sama dengan center back di belakang ini, itu bahaya, itu susah, untuk pasti ada space untuk kita bisa manfaatkan di situ. Tapi kalau mereka bermain organisasinya rapi, siapapun pemain bola pasti akan kesulitan, Oke, berarti disitulah Papa mencari celah. Mencari celah ya. Dan situ juga ya sebagai pemain-pemain depannya kita harus pintar-pintar juga. Lihat posisi mereka ada salah sedikit, di situ harus kita manfaatkan, karena peluang itu kan tidak datang berulang kali. Sekali-sekali aja kalau kita bisa mendapatkan peluang itu pasti bisa mencetak gol di situ. Ya kalau gol ya ada beberapa gol ya, ada di AFC, ada di Liga, tapi ya gol yang paling berkesan ya mungkin yang itu yang saya ngomong tadi, mungkin awal waktu final itu, karena itu buat saya akhirnya bisa membuat seluruh masyarakat Papua tersenyum dan bahagia, karena ini yang mereka tunggu-tunggukan, mereka nanti-nantikan, akhirnya terjawab juga, dan itu momen yang memang tidak bisa terlupakan itu. Kalau di laga internasional, Kalau laga internasional ya mungkin waktu lawan Warriors ya, kita main di di Singapura itu, gol yang memang sangat bagus ya, karena pada saat saya menendang bola atau syuting itu kan tidak melihat gawang, posisinya bola pas di bawah sama Robertino Pugilara, terus bolanya melental ke atas, langsung saya balik, jadi sambil syuting itu memang gol yang menurut saya unik lah. Puas lah. Iya, puas ya, bangga sekali dengan gol itu.
Ya kalau itu ya saya kira mungkin semua udah tahu ya, mungkin ada sedikit masalah ya indisipliner yang saya dengan teman saya lakukan ya, saya kira itu semua sudah tahu. Cuman ya untuk meninggalkan Persipura ya berat ya, tapi mau bagaimana lagi ya, kita sebagai pemain sepak bola ya harus menjalani itu. Dan saya rasa ya untuk sekarang ya Persipura tetap Persipura ya, saya bos ya tetap saya sudah sekarang menjadi bagian milik Borneo, dan apapun yang terjadi saya harus berikan yang terbaik untuk Borneo. Ya buat saya hari ini pertandingan yang sangat berat ya, yang berarti karena mungkin seperti kata Nabil kemarin ya, bos kita kemarin, dia menyampaikan bahwa kita tidak bisa menganggap remeh Persipura karena Persipura tetap Persipura. Betul. Dan selalu menjadi yang terbaik, dan juga apapun yang terjadi ya sebentar kita bermain ya, setelah selesai pertandingan ya kita saudara. Tapi kalau namanya masih pertandingan, junjung tinggi profesional ya kita tetap sebagai musuh, lawan, dan apapun yang terjadi ya sekarang saya sudah di Borneo ya, saya tetap kalau dipercayakan bermain atau dimasukin babak keberapa tetap harus menunjukkan profesionalisme dan tetap akan memberikan yang terbaik untuk Borneo. Ya buat saya ya puji Tuhan ya, terima kasih buat Tuhan Yesus karena sudah memberikan anugerah yang sangat luar biasa, berkat yang luar biasa ya. Saya tanggal 15 kemarin anak saya lahir, laki-laki, dan puji Tuhan kemarin dari manajemen sendiri sudah menyuruh untuk balik, tapi ya saya berpikir saya sudah komunikasi sama istri, saya bilang ya mungkin saya tunggu pertandingan ini selesai baru habis itu saya kembali ya. Sebenarnya bukan karena mau lawan Persipura atau apa, siapapun tim yang kita lawan ya saya tetap harus menghargai klub. Saya harus menyelesaikan pertandingan ini baru habis itu saya kembali ke Borneo. Dan yang pertama ya terima kasih juga buat seluruh teman-teman yang ada di Borneo, manajemen, karena mungkin dengan doanya mereka juga akhirnya istri saya bisa melahirkan dengan selamat, anak saya sehat, dan sekarang sudah kembali ke rumah dengan selamat. Ya sudah pasti ya, apalagi mereka tahu bahwa saya sebagai pemain bola yang istilahnya ya yang punya nama besar di Indonesia ya, otomatis saya juga sebagai seorang ayah ya, siapapun seorang ayah ya pasti dia inginkan yang terbaik ya buat anaknya ya, sebagai pemain bola ya. Tapi semua saya kembalikan lagi tergantung ke pribadinya dia ya, tapi apapun yang terjadi ya tetap saya berada di lingkungan bola ya, otomatis pasti dia juga akan berada di situ ya, berbawa ke sana ya. Ya buat saya, buat seluruh generasi muda yang ada di Indonesia dan juga di Papua, ya saya merasa pasti kalian sekarang punya banyak idola, punya banyak fans yang kalian inginkan, dan tips-tips yang ingin saya sampaikan bahwa ya kalian harus rajin berlatih, jangan lupa untuk tetap sekolah, dan selalu disiplin dalam berlatih, jaga pola makan, pola minum, karena itu yang bisa membuat kalian bisa menjadi pemain hebat dan pemain profesional. Tidak ada yang tidak mungkin. Saya rasa kalian pasti bisa, sama seperti kita yang sudah lebih dulu menitis karir di sepak bola. Dan untuk generasi muda yang ada di Indonesia dan Papua, berikanlah yang terbaik. Kalau kalian sudah menjadi pemain, harumkan nama Indonesia. Tuhan berkati. Halo, saya Boas Losa, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa saksikan di TNT Indonesia, channel YouTube TNT Indonesia. Mantap.